Akhirnya si Kai datang ke Dewas KPK. Lakone muncul. Selamat datang di OCD, Omelan Cak Den. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ini ya, sehat-sehat ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kelakuan juga. Bahwa si Kaisang datang ke kantor KPK dengan pakai baju putih, lengan digulung, ditemani sama teman-temannya dari PSI. Akhirnya datang juga ke kantor KPK. Tapi kali ini dia datang ke kantor Dewasnya loh, kantor Dewan Pengawas KPK. Dia ngakunya tidak diundang, tidak karena undangan, tidak karena panggilan, tapi atas kesadarannya sendiri. Dia datang ke KPK dan menyatakan kalau dia bukan pejabat atau penyelenggara negara. Dia datang ingin menyampaikan informasi tentang perjalanannya ke Amerika Serikat kemarin. Yang ke Amerika Serikat nebeng katanya. Nebeng temennya pakai pesawat charteran Gulfstream. Hasilnya nanti kita belum tahu, ya kan? Tapi yang jelas bahwa dia datang ke sana untuk memberikan informasi agar ditelaah oleh Dewan Pengawas KPK. Ditelaah loh ya. Tetap aja itu namanya diperiksa. Sebagai seorang anak muda, saya pikir si Kai ini sedang mencari alasan. Anak muda yang harusnya kuat, satset, das-das, cepat, tanggap, tapi ternyata dia lemot, letoy, lelet, kesuwen. Harusnya sebagai anak muda, begitu dia tahu apa yang dia lakukan menjadi polemik, dia harus cepat-cepat datang kepada institusi atau kepada badan yang memang mengurusi masalah ini. Bukannya lama, menunggu. Atau jangan-jangan si Kai memang sedang mencari alasan ya. Mencari-cari alibi bagaimana supaya yang dia lakukan itu mendapatkan justifikasi atau lepas dari jeratan hukum. Jadi kedatangan Kaisang ini sebenarnya tidak membuktikan apapun. Tidak membuktikan apapun, dia hanya klarifikasi. Yang justru menurut saya akan memperberat salahnya dia. Memperberat salah waktu yang nggak tepat karena terlalu lama. Tempat yang nggak tepat karena di Dewan Pengawas KPK. Harusnya kan ke gedung KPK aja. Dan lagi yang satu hal lagi, dia memakai gimmick yang ya mengikuti bapaknya. Pakai baju putih, sepatu ket dan lengannya yang dilinting kayak gini. Dengan baju yang sama yang baju kebesaran bapaknya lah. Jadi seakan-akan memberikan pesan bahwa nih saya datang dengan kebesaran nama bapaknya. Sebenarnya apa sih yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan adalah kapasitas dia atau posisinya dia sebagai seorang anak presiden. Ya meskipun dalam hal ini dia juga ketua umum PSI kan. Jadi ya wajar lah kalau harus ditemenin sama teman-temannya dari PSI. Karena PSI juga berkewajiban atau mempunyai kepentingan untuk selalu menjaga Kaisang. Karena kita tahu bahwa PSI kan sudah dibeli ya. Sudah dibeli sama beliau Pak Mulyono itu. Jadi apa alasan Kaisang datang ke Dewan Pengawas KPK itu? Dia tidak sedang berargumen. Dia tidak sedang berapologi, tapi hanya memberikan informasi. Dia hanya memberikan informasi. Inilah yang kemarin saya lakukan. Beda kan antara argumentasi dan apologi. Kalau argumentasi dia memang harus menjelaskan segala sesuatunya, apalagi berapologi. Minta maaf atas apa yang sudah terjadi yang membuat kegaduhan ini. Dan itu kenapa dia kok datang ke gedung pengawas, bukan ke KPK-nya.
dengan berdalih bukan sebagai pejabat negara, tapi kita semua tahu, masyarakat tahu bahwa dia anak presiden. Lah apa bapaknya marah, dia nggak segera ke KPK kemarin. Sampai ketika di doorstop, pergi ngacir, langsung cepet-cepetan pamit, terus langsung kena marah, bapaknya atau ibunya. Lalu sekarang dia datang, ujuk-ujuk, tanpa undangan, untuk menjelaskan posisinya. Nah, alasannya salah satunya itu kemarin kan dia nebeng temennya ke Amerika, itu nebeng temennya, nunut, bahasa Jawanya nunut. Nah, sing dinunuti ampuh, pasti crazy rich itu ya, yang pasti punya kekuatan yang sangat besar gitu. Nah, kalau temannya aja, circle-nya aja anak-anak crazy rich ini, apalagi bapaknya. Ya memang crazy rich ini juga tidak bodoh. Dia tahu siapa yang harus diajak berteman, jadi temannya. Ya nggak ada misalkan crazy rich temenan sama saya, gue sopo, bapakmu tuh presiden, no, gitu. Mungkin gitu loh ya. Pasti milih-milih lah. Siapa sih yang nggak kenal? Kris Tahir, anaknya Datuk Sri Tahir, anaknya Michael Hartono, atau anaknya orang-orang kaya yang saya yakin kalau urusan naik private jet aja kecil, tinggal telepon datang. Lagian, maksud saya gini loh, kenapa kok dia baru nongol sekarang? Sempat dikabarkan hilang, nggak berani nemuin wartawan, tiba-tiba muncul sekarang. Ketakutanmu apa, Mas? Ketakutanmu apa? Apa kamu belum menyiapkan alibi atau dalih sehingga butuh tim untuk menentukan itu, supaya kamu dibela oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu, die-hardmu dan bapakmu itu, ya kan? Meskipun akhirnya kamu datang, ini kan gara-gara mungkin kritikan orang itu begitu besar ya, nggak berhenti, sehingga mungkin mungkin kamu disentik sama bapakmu, dijewer gini, ayo nang datang, supaya ini nggak berlarut-larut. Dan pembelamu itu nggak hanya satu suara, bahkan menteri, sekelas menteri pun bilang bahwa alasanmu untuk naik private jet itu adalah karena kamu nggak boleh naik pesawat komersil biasa, berbahaya. Katanya gitu. Iya, enak banget lah. Dan kakaknya, yaitu Gibran, itu menampik tudingan bahwa dia dipinjami oleh pengusaha Shopee. Mas Gibran udah menampik itu. Dengan alasan, ya enggak tahu, tanya dia, tanya pengusahanya. Meskipun kita tahu bahwa statement Pak Mulyono atau bapaknya itu kan bilang bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum. Tapi ya kalau masalah berkaitan dengan keluarganya ya kita tahu sendiri akhirnya apa yang terjadi ya kayak ginilah. Bahkan si Noel itu aja bilang kalau ya itu memang dipinjemin temennya, nggak ada urusannya sama ini itu. Nah, si Kak ini kan kasusnya bukan Kaisang ya, istrinya yang flexing ini kan berangkatnya sekitar tanggal 18 Agustus lah. Pulangnya tanggal 28 Agustus. Tapi kenapa udah baru datang sekarang? Tanggal 17 September baru datang ke KPK. Lama banget nyari alasan. Apa memang separah itu toh? Sebingung itu kamu mencari alasan? Sekarang kita lihat motifnya. Siapa sih sebenarnya teman-teman Kaisang ini, circle-circle-nya Kaisang ini? Memang kamu temannya banyak. Karena kamu bersekolah atau kuliah di universitas beneran. Bukan kayak satunya. Ya kan banyak memang. Tapi kan teman-temanmu nggak mungkin se-die-hard itu, Mas. Kalau tahu kamu bukan anaknya siapa-siapa. Tetap karena kamu berposisi sebagai anak seorang presiden, maka mereka dengan senang hati mendekat. Dengan senang hati mendekat. Gitu loh. Ini bukan hanya masalah flexing loh. Tapi masalah potensi untuk gratifikasi.
Orang-orang itu sedang menyorotimu masalah gratifikasi. Seakan-akan yang kamu dapatkan sekarang itu hasil dari menjual pengaruh. Pengaruh siapa? Pengaruh bapakmu, Pak Jokowi. Mana ada orang-orang yang random atau nggak kenal atau tidak punya kepentingan itu mau minjemi sesuatu barang yang sangat berharga atau malah dimintai nunutan ya. Kalau nunut kan deket-deket aja bos. Nunut deket aja, Jakarta ke Singapura oke lah nunut. Jakarta ke mana terus ke US, ke Philadelphia balik lagi. Itu bukan nunut malahan mas, itu nyarter. Mau bayarannya, siapa yang mau bayar? Ya enggak? Atau apa ya? Atau teman-teman yang pengusaha itu atau anak-anak pengusaha itu sedang ingin mencari pengaruh. Dengan ya tetap background orang tuanya. Supaya apa ya? Supaya mereka tetap ada di dalam circle lingkaran yang kekuasaan yang manis. Untuk kepentingan bisnisnya, untuk kepentingan perlindungan hukumnya, atau kepentingan circle-circle bisnis selanjutnya. Ya kita nggak tahu, pengalasannya belum ketahuan. Bisa teman bisnis, bisa teman-teman kuliah, bisa teman-teman main futsal atau olahraga, bisa teman-teman podcast. Kan temennya dia banyak. Nah teman dia banyak karena apa? Karena memang backgroundnya adalah seorang presiden. Dia anak presiden. Itu yang paling penting. Lalu kapan kita tahu hasilnya ini? Menurut juru bicara KPK, laporan ini atau informasi ini akan ditelaah, akan diperiksa, lalu hasilnya sekitar 30 hari ke depan. Waduh. Kok lama? KPK juga gitu, kok lama? Kamu nunggu apa ini? Apakah nunggu sampai masa berakhirnya kekuasaan Pak Jokowi? Atau kamu memang bermain sendiri supaya kamu tidak jadi sasaran kesalahan? Gak jelas, bola. Kita lihat aja hasilnya ya, 30 hari ke depan yang ya sebelum 3-4 hari sebelum bapaknya lengser itulah. Nanti biar KPK yang menjelaskan. Tambah mumet. Sekian dulu dari saya. Salam Cak Cok.